Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan coba bahas latihan soal tentang zat aditif dan zat adiktif. Hati-hati, beda satu huruf tapi sangat berbeda artinya ya. Kita langsung masuk ke soal ya. Soal nomor 1. Bahan perwarna yang disarankan untuk dipakai dalam produk makanan dan minuman. Ingat, kita selalu harus kembali ke yang alami. Jadi yang buatan-buatan lupakan. Jadi kita fokus di jawaban B dan C. Pewarna alami karena apa? Lebih mudah diperoleh dibanding dengan pewarna buatan, atau pewarna alami tidak memiliki efek samping. Lebih mudah diperoleh ini belum tentu karena pewarna buatan itu di mana-mana banyak. Jadi saya lebih condong untuk jawaban yang C, karena digunakan dalam skala besar itu nggak masalah, nggak ada efek samping. Tetapi untuk pewarna buatan ada dosis-dosis tertentu. Apalagi kita nggak tahu kalau beli jajan di luar, ya kalau menggunakan pewarna makanan. Kalau dia menggunakan pewarna tekstil, kan kita bisa keracunan juga. Oke? Jadi hati-hati ya, makanan ibu, makanan paling sehat. Kita ke nomor 2. Berikut ini yang tidak termasuk bahan pewarna alami. Kalau kalian bingung, alami apa buatan sih? Yang susah diucapkan itu biasanya yang buatan. Jadi kunyit, gampang kan? Ini alami, menghasilkan warna kuning, kakao juga alami, daun suji juga alami. Ini hijau. Berarti di sini adalah tartazin. Ini yang buatan. Meskipun aman, tetapi masih ada dosisnya, dan kalau digunakan terus-menerus juga menjadi tidak aman. Selanjutnya soal nomor 3. Pemanis buatan yang tidak mengandung kalori. Jadi maksud tidak mengandung kalori ini nggak bikin gemuk, karena dia itu hanya memberikan rasa manis, tidak memberikan energi. Dianjurkan untuk dikonsumsi pada penderita penyakit tertentu yang ingin menikmati rasa manis secara aman. Penyakit tersebut adalah diabetes mellitus. Jadi karena apa? Pada penyakit diabetes ini orangnya, penderitanya itu kurang bisa atau sedikit menghasilkan hormon insulin yang bisa memecah nanti glukosa. Nanti kita belajar saat di sistem ekskresi, insya Allah ada di semester 2 kelas 8 ini ya. Nomor 4. Pengawet digunakan dalam pembuatan makanan. Kenapa? Mempermudah dalam pengemasan. Kalau yang A ini adalah tujuan dari pengemasan, bukan pengawetan. Mencegah reaksi kimia tertentu pada bahan makanan. Yang dimaksud dengan reaksi kimia tertentu itu misalnya kemasukan bakteri ataupun dia menjadi busuk, itu adalah suatu contoh dari reaksi kimia. Jadi kan dulu waktu kelas 7 kalian belajar apa yang disebut dengan perubahan kimia dan apa yang disebut dengan perubahan fisika. Kalau kimia itu tidak bisa balik, kalau fisika bisa balik gitu kan. Jadi ini mencegah reaksi kimia. Perubahan kimia misalnya nasi sekarang dimasak besok basi, itu adalah perubahan kimia, karena nasi basi nggak bisa menjadi nasi yang fresh lagi. Sebaliknya kalau fisika, es batu mencair, itu kalau dibekukan lagi juga akan memadat lagi, itu fisika ya, sebagai remaining materi kelas 7. Jawabannya jadi nomor 4 yang B. Untuk membantu proses penumbuhan mikroorganisme pada bahan makanan, mikroorganisme itu nggak mesti negatif, karena pembuatan tempe maupun kue yang harus mengembang seperti donat itu menggunakan mikroorganisme. Jadi nggak mesti negatif. Kita nanti belajar mikroorganisme ini di kelas 9. Mencegah makanan dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu. Mencegah makanan dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu. Tapi ini yang ditanyakan pengawet, pembuatan karena alasan penggunaan pengawet. Jadi yang B. Jadi kalau tidak ada reaksi kimia tertentu atau reaksi kimia yang negatif, dia tetap aman dikonsumsi. Kita ke soal nomor 5. Monosodium glutamat atau MSG, atau ibu nggak ada MSG-nya kok. Ini tulisannya mononatrium glutamat, sama aja ya, sodium dengan natrium itu sama, hanya bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, jadi sama aja. Mononatrium glutamat dengan monosodium glutamat itu sama. Memiliki rasa yang khas dan dapat membuat makanan menjadi lebih sedap. Jadi dia itu rasanya gurih.
Namun penggunaan MSG harus dibatasi. Bahan campuran yang dapat digunakan untuk menggantikan MSG adalah gula dan garam. Jadi saat kalian mencampur gula dengan garam tanpa harus menggunakan MSG, makanan kalian kalau porsinya pas, garam dan gula juga akan tetap sedap. Jadi mulai dikurangi menggunakan MSG ya, Vitsin, makanan yang gurih-gurih, jajanan yang gurih-gurih itu pasti mengandung MSG. Kita ke soal nomor 6. Ikan adalah salah satu jenis makanan yang memiliki kandungan protein tinggi. Jadi kalian itu oke banget kalau makan ikan karena kalian masih dalam masa pertumbuhan. Tetapi ikan mudah sekali busuk jika tidak segera diolah. Berikut ini cara pengawetan ikan yang tepat. Pengeringan iya, pembekuan iya, penambahan gula enggak. Meskipun penambahan gula ini juga karamelisasi ini termasuk salah satu cara pengawetan, tapi enggak cocok pada ikan. Kita ke opsi B, pendinginan boleh, pengasapan boleh, penambahan enzim. Ini juga relatif lebih susah, jadi yang simpel deh. Pendinginan, pengalengan, penambahan garam. Pendinginan bisa ikannya beku, nggak busuk, karena mikroorganismenya terhambat. Pengalengan sudah tertutup rapat, tidak ada reaksi dengan mikroorganisme dari luar. Penambahan garam ini kenapa lebih awet? Karena garam itu sifatnya menyerap air. Saat dia menyerap air, maka ikannya akan kering, mikroorganismenya tidak bisa berkembang, dan dia akan tetap awet. Jadi jawabannya yang C. Sekarang kita ke soal nomor 7. Beberapa zat aditif dapat meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat atau fungsi organ tubuh lainnya, seperti meningkatkan denyut jantung. Zat aditif yang memiliki sifat tersebut termasuk dalam kelompok. Jadi di sini kuncinya apa? Meningkatkan kerja, aktivitas saraf maupun jantung. Jadi dia menstimulasi. Makanya dia jawabannya adalah stimulan. Contoh yang paling simpel itu adalah kopi. Saat kita minum kopi, denyut jantung kita itu semakin cepat, peredaran darah lancar, otomatis kita menjadi nggak cepat ngantuk. Jadi kalau kalian nggak pengen ngopi, ibu saya punya sakit mah, jadi nggak boleh ngopi. Jalan-jalan aja, jalan-jalan, nanti saat peredaran darah kalian itu lancar, otomatis ngantuknya juga akan hilang. Nomor 8, LSA dan LSD merupakan obat psikotropika. Ini termasuk berarti di sini adiktif. Kalau ini pewarna tadi kan aditif ya. Tidak menimbulkan ketergantungan, tapi kalau adiktif menimbulkan ketergantungan. Yang dapat memberikan efek khayal seperti mendengar atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Berarti kita berhalusinasi, halusinogen. Disebut dengan halusinogen atau halusinasi. Pertanyaannya apa? Merupakan obat yang dapat memberikan efek khayal, mendengar atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Disebut dengan nomor 8, berarti disebut dengan halusinasi. Halusinasi yang C, disebut dengan halusinasi. Obatnya namanya halusinogen. Akibatnya disebut dengan halusinasi. Zat psikoaktif yang secara alami terdapat pada kopi otomatis kafein. Ini yang menyebabkan dia itu sebagai tadi contoh dari stimulan itu adalah kafein. Kafein juga bisa terdapat pada teh, tapi kandungannya lebih tinggi pada kopi daripada teh. Nomor 10. Jika kamu mendapati seorang yang terkena psikotropika, yang dapat kamu sarankan kepada orang di sekitarnya adalah mengurangi dosis penggunaan sesuai keinginan sendiri. Ini susah karena yang bisa ngerti dosis itu otomatis dokter, dosisnya yang pas berapa. Jadi beberapa memang psikotropika digunakan di dunia kedokteran dengan dosis tertentu dan tujuan otomatis tujuannya yang positif, nggak negatif ya. Meminta mengantarkan ke rumah sakit. Nah ini menurut saya yang paling tepat adalah B. Kenapa? Karena di rumah sakit otomatis ada dokter yang kontrol bagaimana cara pengurangan yang paling tepat. Meminta untuk menggunakan bahan lain, ini konyol ini ya, karena sama aja berbahaya. Membantu mengawasi dengan menahan diri, ini susah karena godaan-godaan dari luar itu juga banyak. Jadi opsi yang paling tepat dibawa ke rumah sakit, direhab biar sembuh kembali. Oke.
Sekian untuk zat adiktif dan adiktif. Terima kasih, semoga paham. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.